Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sampai dengan 22. Sebelumnya mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya di dalam belas kasihan-Mu yang besar Tuhan menyertai kami, sehingga kami ini diberikan kemungkinan untuk boleh membaca kitab suci kami secara teratur dan dengan benar. Mohon kehidupan kami ini betul-betul bisa dikonstruksikan berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Setelah semuanya itu, atas dorongan roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara kalian, kita mengingat bahwa Paulus sedang berada di dalam perjalanan misi yang ketiga, yaitu ada di provinsi Asia, di kota Efesus. Ini sendiri adalah satu buah kota yang sangat-sangat penting, saudara ya. Nantinya menjadi satu buah basis pelayanan Paulus yang sangat penting. Nantinya Timotius juga ditaruh untuk melayani di sini. Lalu Rasul Yohanes besar kemungkinan juga pernah melayani di sini, saudara. Ini adalah satu buah center yang penting, saudara. Dan kita sudah melihat ya sejak pertemuan yang sebelumnya, kita mendapati bahwa di dalam kota Efesus ini sudah ada tanda tentang penyertaan kuasa Roh Kudus yang besar, saudara. Ada orang-orang yang tadinya menerima baptisan Yohanes Pembaptis, lalu diinjili ulang, diberitakan tentang Yesus Kristus, saudara. Lalu mereka pun menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya menerima baptisan di dalam Yesus, saudara. Menerima baptisan Kristen, lalu didoakan dan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, besar kemungkinan ini adalah orang-orang yang memang sudah Kristen, dari muridnya Yohanes Pembaptis, sudah Kristen, tetapi sekarang sudah mendapatkan satu buah penanda yang jelas, saudara, tentang Roh Kudus yang bekerja dengan kuasa. Dan rupanya ini memang menjadi satu buah hal yang sangat penting, saudara, karena kita mendapati di dalam kota ini sudah clash tentang kuasa menjadi makin lama makin kentara, saudara. Sejak di dalam pembukaan Injil ini sebetulnya kita tahu, saudara, bahwa akan ada clash tentang kuasa, saudara. Ketika ada satu buah kuasa yang datang, saudara, dan menyatakan kuasanya, maka akan terjadi perlawanan-perlawanan, saudara, dari sebelumnya, dari mereka yang merasa berkuasa sebelumnya, saudara. Dan kita tahu, saudara, bahwa dunia kita itu dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain selain daripada kuasa Tuhan. Maka ketika Roh Kudus turun, mereka dikuasai dengan kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus, akan ada perlawanan demi perlawanan, saudara. Dan makin itu masuk ke dalam puncak-puncak kekuasaan, makin masuk ke dalam pusat-pusat kekuasaan, maka kita mendapati perlawanan-perlawanan makin kencang, saudara. Sehingga kita juga mendapati ada diperlukan juga, saudara, penyertaan kuasa Tuhan yang makin lama makin kentara dan makin besar, saudara. Di sini, saudara, kita melihat ya bahwa penyertaan kuasa Tuhan itu begitu besarnya di dalam dirinya Paulus, sehingga dia melakukan penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat dan pengusiran roh-roh, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, cukup umum ya bahwa yang namanya semacam prosedur standar ya. Nah, dalam tanda kutip ya, sudah prosedur standar orang kalau melakukan penyembuhan atau ya tindakan pengusiran roh jahat itu ada didatangi, didoakan, tumpang tangan, sudah itu adalah satu hal yang bukan rumusan lah ya, bukan rumusan, tetapi itu adalah satu hal yang cukup umum. Mirip dengan kalau kita mengatakan seperti ini, sudah ya. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau kita itu mau mendoakan orang sakit,
Kalau kita mendoakan orang sakit, biasanya saudara, kita tanya dahulu dia sakitnya apa. Itu mekanisme. Kita tanya sakitnya apa yang terjadi dengan kamu. Lalu kita mengatakan, bolehkah saya doakan? Lalu dia mengatakan, boleh didoakan. Lalu setelah itu kita melipat tangan kita, dia melipat tangannya dia menutup mata, saya menutup mata, lalu kita berdoa, saudara. Ketika berdoa menutup mata, itu semacam kayak mekanisme, saudara. Apakah harus, kalau nggak menutup mata berarti kuasanya berkurang? Ya enggak, saudara. Nah termasuk, saudara, pada waktu melakukan penyembuhan itu umum terjadi, saudara. Kadang-kadang memakai pengurapan minyak, tapi seringkali sudah ada penumpangan tangan, saudara. Nah itu adalah satu buah mekanisme yang umum, saudara. Bukan berarti itu adalah semacam kayak prosedur standar yang kalau tidak dilakukan nanti akan salah step gitu ya. Seperti kayak buku manual, saudara. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, saudara. Hati-hati ya, mesti pegang dulu, masih doa, tutup mata dan sebagainya. Enggak demikian, saudara. Itu adalah semacam kayak mekanisme yang cukup standar saja, cukup umum, saudara. Namun sudah di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ya bahwa kuasa tersebut bekerja dengan cara yang jauh lebih luar biasa, saudara. Sekali lagi, di dalam masa-masa tertentu, momen-momen tertentu, orang itu membutuhkan penyertaan kuasa Tuhan secara lebih, saudara, khususnya di Efesus ini. Dan kita mendapati Tuhan menyertai Paulus dengan kuasa yang sangat besar, saudara. Sehingga sapu tangannya pun sudah bisa dipakai untuk menyembuhkan orang, saudara. Nah tetapi, saudara, ketika kita mendapati ya ada kuasa yang sebesar ini, saudara, maka sekali lagi kuasa-kuasa sebelumnya, kuasa-kuasa lain daripada kuasa Tuhan itu tidak akan berhenti untuk melakukan perlawanan, saudara. Saudara, di kota Efesus ini, saudara, nantinya Paulus akan menulis surat yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus, saudara. Nah kita tahu, saudara, atau nggak tahu, saudara, gitu ya. Saya nggak tahu saudara tahu atau enggak, saudara. Tetapi, saudara, besar kemungkinan surat Korintus itu ada 4. Tetapi yang kita punya sekarang cuma 2, saudara. Ya, sekali lagi ya, surat Korintus besar kemungkinan ada 4. Tetapi yang saat ini kita miliki cuma 2, saudara, karena yang 2-nya hilang, saudara. Ada beberapa surat Paulus yang lain yang pernah ditulis tapi hilang, saudara. Seperti halnya misalkan ya surat kepada jemaat Laodikia, saudara. Itu hilang, kita nggak tahu, saudara. Nggak ada jejaknya sama sekali, saudara. Tahu dari mana? Anda kalau membaca dalam surat Kolose dikatakan, hendaklah yang surat yang di sini dibacakan juga untuk jemaat Laodikia, yang surat untuk jemaat Laodikia dibacakan juga untuk di Kolose. Tetapi suratnya mana? Nggak ada, saudara. Nah, saudara, di kota Efesus ini, saudara, Paulus menulis surat 1 Korintus yang kita kenal, ya. Surat 1 Korintus yang kita kenal. Dan di dalam surat 1 Korintus yang kita kenal itu, saudara, kita mendapati ya bagaimana Paulus ketika dia menulis di kota ini, saudara, dia menuliskan hal-hal yang sangat jelas berkaitan dengan kuasa, dan kuasanya itu kentara, saudara. Saya coba bacakan ya beberapa bagian, saudara. 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Nah, ini adalah surat yang ditulis dari kota Efesus ini, saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara mendapati ya nuansa tensinya, nuansa ketegangannya itu terlihat jelas, saudara. Pemberitaan tentang salib itu apa? Kebodohan. Buat mereka yang akan binasa, pemberitaan akan salib ini adalah kebodohan. Layak untuk ditertawakan, boleh untuk dihina-hina. Ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi orang-orang yang akan diselamatkan, maka pemberitaan tentang salib ini adalah kuasa Allah, saudara. Urusan kuasa ini dialami oleh Paulus secara nyata sekali di kota Efesus. Demikian juga selanjutnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20, saudara. Sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan tetapi dalam kekuatan atau dalam kuasa. Paulus menyadari betul, saudara, bahwa pemberitaan Injil atau dalam tanda kutip sukses tidak suksesnya pemberitaan Injil, yang paling mempengaruhi pemberitaan Injil itu bukan kefasihan orang dengan perkataannya, termasuk Paulus sekalipun, saudara, atau kepandaian teologinya dia, saudara. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Tapi pemberitaan tentang Injil itu adalah tentang kuasa, tentang kekuatan Allah, saudara. Kita bisa melihat, saudara, bahwa besar kemungkinan Paulus ketika di dalam kota Efesus ini mengalami struggle yang sangat besar, saudara. Apalagi ya, saudara, kita melihat ya dampak ekonominya itu jelas, saudara. Hal-hal yang sudah langsung berkaitan dengan dampak ekonomi, maka saudara kita bisa melihat kuasa Dewa Mamon yang sangat kuat menguasai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saudara ya. Kalau sudah namanya kuasa Dewa Mamon itu sangat menguasai, besar sekali menguasai, saudara. Maka kita akan mendapati perlawanan itu akan kencang, saudara. Maka Paulus sudah di dalam struggle yang dialami dalam kota Efesus ini, dia menuliskan di dalam surat Korintus, saudara, bahwa Injil memang adalah kebodohan, tapi dia adalah kekuatan Allah bagi mereka yang akan diselamatkan. Paulus juga mengatakan bahwa kalau sampai Injil ini bisa flourish, Injil kerajaan itu diberitakan bukan dengan perkataan, tapi dengan kuasa Allah, saudara. Namun ya lagi-lagi, saudara, kita mendapati ya kuasa seperti ini, saudara, akan mendapati perlawanan-perlawanan. Dan di sisi yang lain, saudara, ada juga yang melawan secara tidak frontal. Yaitu apa, saudara? Melawan dengan cara melakukan imitasi, menganggap kuasa Injil itu sebagai setengah magic gitu ya, sebagai kayak apa, hal yang ini boleh juga nih, kalau ada kuasa seperti ini kayaknya saya bisa mendapatkan keuntungan seperti dari itu, saudara. Dalam hal ini, saudara, ada dari orang-orang Yahudi, saudara, di dalam LAI disebut sebagai dukun, saudara ya, ini ya. Ini ya di dalam TP2 ya disebut sebagai. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba untuk menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat.
Ya, ini eksorsis loh ya. Sudah sebetulnya ya di dalam catatan resmi ya kita itu nggak ketemu ada yang namanya imam kepala namanya Skewa sudah. Jadi siapa ini mereka sudah? Nah itu terjemahan LAI ini kelihatannya cukup tepat sudah, yaitu dukun sudah. Ini orang-orang yang merupakan hybrid ya kepercayaan antara Yudaismenya mereka dicampur dengan kepercayaan pagan, lalu mereka mendapatkan keuntungan dari sana sudah, melakukan pengusiran setan di sini, melakukan pengusiran setan di sana, dan mungkin bisa berhasil sudah. Ada kuasanya juga, ada magicnya juga. Jadi dia menganggap bahwa wah Paulus ini sedang membawa magic yang lebih besar. Dan setelah coba dipelajari ya triknya Paulus ya ketika melakukan that kind of magic ya, magicnya itu apa saja ya? Oh magicnya itu pakai nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap kali pakai nama Tuhan Yesus selalu sukses. Oleh karena itu dia juga pakai hal yang sama sudah. Maka dengan magic itu ya dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus sudah, maka dia mengusir setan. Tapi ternyata sudah nggak bisa sudah. Kuasa Tuhan itu bukan magic ya. Kita mendapati ini cerita yang agak lucu sudah. Melakukan hal itu ialah 7 orang anak imam kepala orang Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan dengan luka-luka. Saudara, dikalahkan saudara. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu bukan magic saudara, tidak bisa diimitasi. Ini hanya diberikan kepada dia, di mana orang itu memang diperkenankan oleh Tuhan, sudah, untuk kuasa pemberitaan Injil, sudah. Mereka gagal, sudah. Dalam hal ini, sudah, kita diajak untuk melihat bahwa memang kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu besar. Tetapi, sudah, ketika kuasa Tuhan datang, perlawanan itu akan kencang, sudah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan urusan ekonomi, urusan keuangan, sudah. Sudah, saya coba bacakan ya. Ada catatan seperti ini. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jumlah yang sangat banyak, sudah. 50.000 uang perak. Maka keadaan seperti ini sudah pasti akan diamati dan pasti akan mendapatkan perlawanan, sudah. Bahkan sudah di antara orang-orang dalam pun ya, orang-orang Kristen sekalipun bisa mengadakan perlawanan, sudah. Sudah, by the way, kemarin hari Senin sudah saya berkesempatan untuk melakukan ini sudah KKR ya, semacam kayak KKR gitu di Medan sudah ya. Di dalam satu buah KKR umum saya membawakan satu buah tema tentang orang yang mengenal Tuhan Yesus ya. Orang yang mengenal Tuhan Yesus itu tidak akan merasa boros ketika dia melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Dari Matius pasal 26 sudah. Seorang perempuan yang mengenal Yesus, ketika dia mengenal Yesus maka dia mengambil minyak yang mahal dan mengurapi di atas kepalanya, sudah. Ini seperti satu buah pengurapan bahwa this is the king, diurapi di kepalanya, sudah. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes kan kita tahu ya namanya Maria, sudah. Ini minyak diurapi di atas kepala Yesus, sudah. Maka orang-orang yang pun pengenalannya Tuhan Yesus kurang lengkap mengatakan, buat apa pemborosan ini? Buat apa kamu boros? Minyak itu bisa dijual dan diberikan kepada orang miskin loh. Buat apa kamu boros seperti itu? Kemarin sudah saya mengatakan bahwa yang namanya boros itu apa sih? Boros itu tidak sama dengan mengeluarkan uang besar. Uang jumlah besar itu tidak tentu boros. Boros itu adalah ketika kita mengeluarkan sejumlah uang atau mengeluarkan effort tertentu untuk hasil yang sedikit, itu namanya boros. Untuk hasil yang tidak layak, untuk value yang jauh lebih kecil, itu namanya boros, saudara. Anda membeli, misalkan ya, membeli nasi padang, misalkan membeli nasi padang seharga 1 juta, misalkan tuh isinya adalah nasi, lalu terus ada telur dadar 1, lalu ada daging rendang 1, harganya 1 juta, maka itu boros, saudara. Kok isinya seperti itu harganya 1 juta, boros, saudara. Tetapi Anda kalau misalkan membeli ya motor gitu yang bagus atau membeli mobil harganya 1 juta, ya itu nggak boros, saudara. Itu namanya hemat sekali, saudara. Sekarang sudah kalau kita bicara tentang minyak diberikan kepada Yesus di dalam momen-momen menuju kepada penguburannya, ya tidak boros, saudara. Tergantung sudah view-nya kita. Dan pada waktu itu sudah ada yang bertanya, sudah. Ini di dalam setting KKR, sudah. Setting KKR-nya itu KKR Christian Intellectual, sudah, di Medan ya. Settingnya adalah setelah KKR itu akan ada tanya jawab, sudah. Lalu ada yang bertanya ya. Mereka pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini. Bukankah kita diberikan oleh Tuhan akal budi? Ya, kita diberikan oleh Tuhan akal budi. Jadi kalau kita punya akal budi, ya kita itu tidak sembarangan di dalam memberi. Bukankah kita harus memakai rasio kita? Bukankah kita harus menghitung-hitung juga keinginan kita, gitu ya? Saya menjawab, sudah, betul sih, betul. Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa jualah semua yang kamu punya, whatever yang kamu punya, lalu diberikan semuanya dan besok tidak tahu ngapain. Ya bukan, saya tidak mengatakan itu. Tetapi hati-hatilah bahwa seringkali pengabdian kita kepada mamon itu kita cover. Kita cover dengan kata-kata harus berakal budi. Padahal sebetulnya kikir saja. Sebetulnya kikir saja, sebetulnya kamu mencintai mamon saja. Tetapi sudah kita pakai topeng. Dan topengnya itu judulnya adalah akal budi, sudah. Sudah melihat ya, perlawanan itu bisa muncul di antara orang-orang Kristen sendiri, sudah. Karena urusannya apa? Urusannya adalah clash power, sudah. Kita melihat ya, ketika kuasa Tuhan itu bekerja dengan besarnya, sudah. Di satu sisi ada yang berusaha untuk mengambil keuntungan, berusaha untuk mengimitasi dan menganggapnya sebagai satu buah magic, sudah. Di sisi yang lain, sudah, ada juga yang menentang. Ada yang menentang, sudah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan keuangan, sudah. Dan kita melihat ya, hal ini juga akan terjadi ketika kita itu hadir di dalam
kuasa Injil yang menyelamatkan, saudara, itu akan ada perlawanan, saudara. Maka, saudara, bagaimana semestinya kita itu menjadi umat Tuhan, saudara? Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Paulus, saudara, yang pertama, saudara, kita mengingat ya bahwa kuasa Tuhan itu bukan magic. Bukan magic. Magic itu adalah sesuatu yang kita bisa pelajari trik-triknya, dan setelah itu, saudara, kita akan menjadi master dari magic tersebut. Magic itu sepanjang kita kuasai triknya, kita di atasnya. Caranya bagaimana? A, B, C, D, E. Maka saya menguasai. Saya menguasai triknya, saya bisa melakukan, saudara. Kalau kuasa Tuhan itu adalah kita posisi di bawah dan disertai oleh Tuhan dengan kuasa, digerakkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia mau, saudara. Beda, saudara. Magic itu somehow kita itu memegang kendali, saudara. Kalau kuasa Tuhan itu kita dikendalikan, saudara, untuk tujuannya Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kita juga mendapati ya bahwa magic itu seringkali, saudara, kita kendalikan untuk keuntungan sendiri. Sementara, saudara, kuasa Tuhan itu bekerja bukan untuk keuntungan kita sendiri, saudara. Nah, ini yang terjadi selanjutnya adalah Paulus akan mengalami perlawanan demi perlawanan, saudara. Setelah punya kuasa seperti ini, tidak jadi hidupnya lantas jadi jauh lebih enak, saudara. Ternyata dia mengalami perlawanan demi perlawanan, saudara. Sementara kalau Anda itu punya magic, seperti kayak dukun-dukun ini, sudah ada semacam kayak sort of magic yang dia bisa lakukan, usir setan di sini, usir setan di situ, lalu dia mendapatkan keuangan, sudah mendapatkan keuntungan. Nah, itu mendapatkan keuntungan, sudah. Kita sebagai orang Kristen bagaimana, sudah? Saya percaya bahwa kita tuh perlu untuk menyadari bahwa kuasa Tuhan itu bukan magic. Kita tidak menguasainya seolah-olah itu jadi milik kepunyaan kita. Kapan saya mau, saya bisa keluarkan sesuai dengan ya kesenangan saya. Dan seringkali mendapatkan keuntungan untuk saya, mendatangkan keuntungan untuk saya sendiri, sudah. Kita perlu menyadari bahwa kuasa Tuhan itu bukan magic. Tetapi, sudah, jangan sampai karena kita menganggap bahwa kuasa Tuhan itu bisa dipalsukan menjadi seperti kayak magic, akhirnya kita nggak terlalu peduli dengan kuasa Tuhan, sudah. Akhirnya, ya kehidupan Kristen menjadi satu buah kehidupan yang, kalau kata-katanya Paulus, berita kerajaan surga diberitakan dengan perkataan dan bukan dengan kuasa. Kuasanya nggak ada, sudah. Kita percaya kita hidup di dalam satu buah dunia, sudah, yang membutuhkan Injil, membutuhkan kuasa. Kalau di dalam bahasanya Yudas, sudah, butuh kuasa yang bisa merebut orang dari api, sudah. Maka kita patut, sudah, untuk berdoa, meminta kepada Tuhan kuasa. Maka rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa itu saja, sudah. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kuasa, kekuatan, power. Ketika kita itu hidup dan bersaksi bagi Kristus. Bukan sekedar dengan kita punya kata-kata, tapi kita punya power, punya kuasa. Dan Tuhan juga karuniakan kekuatan untuk kita itu sabar dan tangguh di dalam menanggung tantangan-tantangan, ya. Nanti akan ada muncul tantangan-tantangan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.